Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mau Bola News. Semoga channel ini bisa menyajikan sesuatu yang menjadi pencerahan dan berita-berita aktual bagi rekan-rekan sekalian dari olahraga, politik, dan sebagainya. Kali ini kita akan menyajikan sebuah pidato dari Mas Gibran Raka Buming Raka, paslon wakil presiden nomor urut 2, di mana beliau ini tentunya lebih jarang dibanding paslon wakil presiden yang lain seperti Pak Muhaimin Iskandar atau Pak Mahfud MD, di mana Pak Muhaimin dan Pak Mahfud tentunya sangat mudah kita lihat pidato-pidatonya atau cara-cara pembicaraannya di media massa. Tentunya Gibran ini sangat jarang kita lihat pidato-pidatonya di televisi ataupun di media massa lainnya. Berbicara di Pondok Pesantren Al-Saqafah, diskusi ini juga dihadiri oleh Profesor Said Akil Siraj, mantan ketua PBNU. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan pidato dan diskusi bersama calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Kami persilakan. Terima kasih sekali Pak Kiai untuk arahannya. Mungkin sedikit saja dari saya. Ini nanti ke depan saya mohon dikawal Pak Kiai tentang program, tadi kan sudah disampaikan beberapa program-program yang dulu awalnya diinisiasi oleh Pak Kiai. Ya nanti ke depan saya minta tolong jika ada program dana abadi pesantren, ini nanti mohon dikawal Pak Kiai. Kita kan sering bicara masalah bagaimana kita nanti ingin menuju Indonesia emas. Otomatis yang disiapkan ya generasi emasnya, generasi milenial, generasi Z, santri-santrinya. Ini kita pengen program dana abadi pesantren itu bisa dikawal oleh para ulama. Jadi kalau yang namanya santri kan sudah pasti pinter ngaji, pinter dakwah. Ya kita pengen ke depan santri itu juga menguasai ilmu-ilmu lain yang sekiranya nanti bisa menjawab tantangan zaman, bisa memenuhi kebutuhan industri. Misalnya santri yang pinter perbankan syariah, santri yang ngerti digital marketing. Ya kalau dakwah mungkin 1.000, 2.000, puluhan ribu, tapi kalau di-upload di YouTube menggunakan sosial media secara baik dan benar, yang nonton bisa 10 juta, 20 juta. Kita pengen juga santri yang ngerti artificial intelligence, santri yang ngerti cyber security, santri yang ngerti cyber defense, karena ini nanti yang akan dibutuhkan di depan, di masa yang akan datang. Jadi kita pengen sekali Pak Kiai, mohon nanti ke depan program, salah satu program kami yaitu dana abadi pesantren bisa dikawal, sehingga nanti ke depan adik-adik ini nanti bisa ya menjadi yaitu tadi santri-santri yang benar-benar bisa memenuhi tantangan zaman. Hal-hal yang relevan dengan para santri ya. Dana abadi pesantren. Lalu bagaimana santri-santri bisa memiliki ilmu yang bisa diterima industri. Karena kami ini melihat SMK sama yang di pesantren kadang-kadang antara kebutuhan industri dan apa yang dipelajari tidak matching. Nah kan kita ke depan pengen santri-santri itu tadi loh yang saya sebutkan, ngerti perbankan syariah, punya jiwa entrepreneurship dengan memanfaatkan e-commerce,
ngerti AI, ngerti machine learning, ngerti cyber security. Itu yang ke depan akan kami dorong. Makanya misalnya tadi sore kami mengenalkan juga program mohon izin Pak Kiai, makan siang gratis dan susu gratis. Karena kan kita pengen, ya sekali lagi, untuk menuju Indonesia emas kan otomatis harus nyiapin generasi emasnya juga. Jangan ada yang stunting, jangan ada anak-anak kelaparan, jangan ada anak-anak yang tidak fokus ketika di dalam kelas karena kelaparan. Nah, ini nanti itu yang akan menjadi fokus kami. Kalau sekarang kan infrastruktur kan sudah terbangun semua. Kereta cepat, jalan tol, bandara-bandara, bendungan, smelter, banyak sekali yang sudah terbangun. Sekarang yang perlu dibangun itu non-fisiknya. Adik-adik semua ini loh, SDM-nya yang perlu ditingkatkan. Makanya nanti ke depan yang menjadi fokus kami peningkatan SDM. Kita pastikan tidak ada yang lapar, kita pastikan apa yang dipelajari itu sesuai dengan perkembangan zaman. Itu sudah cukup menjawab. 100 hari kerja ya, quick win. Salah satunya itu ya, yang relevan dengan para santri. Tadi kan Pak Kiai kan udah mengenalkan masalah hari santri, undang-undang pesantren. Mungkin ke depan perlu ditingkatkan ke tingkat dirjen ya Pak Kiai mungkin ya. Nah itu Pak Kiai setuju ya. Dah itu berarti sama saja, itu perintah itu untuk saya. Ya, yang kita pengen tuh santri-santri Gen Z milenial itu bisa ini bukan hanya masalah teknologi ya, tapi juga termasuk kamu tadi sebut pertanian. Tapi ke depan yang namanya pertanian tuh harus mulai mengarah ke misalnya smart farming. Kalau sekarang saya ketemu dengan petani-petani ya, yang menjadi masalah pasti masalah pupuk, masalah pembibitan. Atau kalau saya ketemu dengan nelayan, itu biasanya terbentur masalah regulasi. Sekarang kan ada regulasi terbaru itu misalnya penangkapan ikan terukur, zonasi kuota. Nah, nanti ke depan jangan sampai tidak ada anak muda yang mau jadi petani. Karena masa depannya juga ada di situ. Kan nanti pernah dengar masalah ini ya, istilah hilirisasi ya. Hilirisasi kan yang paling terkenal nikel untuk baterai ini loh mobil listrik. Nah, ke depan tuh juga ada yang namanya hilirisasi digital, hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan. Nah, nanti yang ngisi anak-anak muda. Jadi kalau di Jawa Barat itu ada yang namanya program petani milenial. Pernah dengar? Ada yang dari Jawa Barat enggak? Ada program namanya petani milenial. Jadi petani yang menggunakan benar-benar teknologi terkini, misalnya untuk mengecek pH tanah, mengecek tanah mana saja yang subur. Ini kalau enggak anak-anak muda yang menggunakan teknologi enggak mungkin bisa. Itu ya kira-kira ya. Nanti ke depan ada arahnya ke situ. Lalu untuk tadi yang pertanyaan selanjutnya yang masalah ini ya, matching antara apa yang dikerjakan di sekolah dan di industri itu ya. Nah ini mohon izin Pak Kiai, memang ke depan perlu adanya lagi ini sinergi dan harmonisasi. Karena intinya kalau anak sekolah kan intinya nanti pengen dapat kerja kan. Nah, kerja di bidang apapun, cita-citanya apapun, yang penting kan pengen kerja kan. Nah, makanya harus bisa apa yang dipelajari itu harus bisa menjawab tantangan zaman. Jangan sampai apa yang dipelajari di sekolah, komputer yang dipakai di sekolah ketika nanti di dunia kerja speknya beda. Hal simpel seperti itu. Jadi
apa yang dipelajari di sekolah itu juga kepake di dunia kerja. Jadi kalau selesai sekolah tidak perlu lagi ikut-ikut pelatihan atau ikut kursus-kursus lagi. Jadi kita pengen setelah lulus itu, mohon maaf ya Kiai, siap kerja, siap diterima di industri. Ya ini makanya nanti ke depan perlu kerjasama dengan pelaku industri juga. Mereka memberikan kurikulum-kurikulum yang terkini, membantu CSR dengan peralatan-peralatan yang terkini. Jadi anak-anak itu benar-benar terbantu dan apa yang dipelajari di sekolah itu terpakai di dunia kerja. Itu kira-kira. Satu lagi tadi apa ya? Masalah akses pendidikan. Sekarang kan ada yang namanya KIP kuliah. Ada juga beasiswa. Pernah dengar KIP kuliah enggak? Nah, jadi itu sekarang ada program seperti itu dan nanti programnya dilanjutkan. Ada juga program LPDP, yaitu nanti juga dilanjutkan. Nanti yang ngambil ya kalau bisa ya santri-santri ikut ngambil. Jadi bisa kuliah atau kuliah di luar negeri. Kesempatan itu selalu ada kok, ya tenang aja. Tapi memang harus kita proaktif untuk mendapatkannya. Programnya itu banyak sekali. Dan kalau nanti kamu kan dapat buku tuh, buku dari saya. Di dalamnya itu saya bangun tempat yang namanya Solo Technopark. Di situ ada, di sana banyak kursus yang aneh-aneh. Misalnya kursus les bawah air. Itu penting banget loh, itu gajinya gede banget. Dan itu permintaannya masih banyak banget. Les bawah air, lalu pelatihan cyber security. Sekarang yang namanya pertahanan itu bukan hanya pakai senjata, tapi juga di dunia maya. Lalu ada sekolah gaming, membuat game dari Acer, macam-macam. Terus mungkin kalau yang pengen berwirausaha ada inkubasi untuk UMKM. Jadi nanti dibaca ya bukunya, banyak banget yang bisa dipelajari di situ. Siapa tahu kamu pengen les bawah air ya. Gajinya gede banget. Ya untuk perempuan kan nggak apa-apa juga. Ya. Intinya di situ banyak sekali pelatihan-pelatihan yang memang kita khususkan untuk anak-anak muda. Jadi anak-anak muda ke depan tuh benar-benar bisa menjawab tantangan zaman, memenuhi kebutuhan industri, dan yang paling penting siap kerja. Ya. Cowok-cowok juga ya, terutama ya harus siap kerja. Oke, cukup.